Pernah nggak kamu merasa seperti ini? Baru saja gajian, tapi tiba-tiba sudah akhir bulan. Bukan karena kamu boros, bukan karena kamu malas, tapi entah kemana uang itu pergi. Dan tanpa sadar, hidupmu dikendalikan oleh uang. Bangun pagi karena harus kerja, kerja karena butuh uang, dan butuh uang karena hidup terasa semakin mahal. Hari ini kita tidak bicara tentang jadi kaya mendadak, kita bicara tentang mengontrol uang sebelum uang mengontrol hidupmu. Bagian 1. Banyak orang berpikir, kalau gaji saya lebih besar, hidup pasti lebih tenang. Faktanya, banyak orang bergaji besar justru hidupnya lebih stres. Kenapa? Karena masalah keuangan bukan soal besar atau kecilnya penghasilan, tapi soal siapa yang mengendalikan siapa. Kalau hari ini kamu cemas setiap akhir bulan, kamu takut saat tagihan datang, kamu hidup dari gaji ke gaji, itu bukan tanda kamu gagal, itu tanda kamu belum memegang kendali atas uangmu. Bagian 2. Uang seharusnya adalah alat. Tapi bagi banyak orang, uang berubah jadi tuan. Kita mengejar uang sampai lupa hidup, mengorbankan kesehatan demi penghasilan. Takut berhenti bekerja karena merasa tidak punya pegangan. Padahal, uang tidak pernah berniat menguasai hidupmu. Kitalah yang menyerahkan kendali itu. Dan kabar baiknya, kendali itu bisa diambil kembali. Bagian 3. Mengontrol uang tidak dimulai dari menabung, tapi dari kesadaran. Tanyakan satu hal sederhana, uang saya habis untuk apa saja? Bukan perkiraan, bukan perasaan, tapi data nyata. Karena banyak orang sebenarnya tidak miskin. Mereka hanya bocor di banyak titik kecil, jajan kecil tapi sering, langganan yang jarang dipakai, gaya hidup yang pelan-pelan naik. Kalau kamu tidak tahu kemana uangmu pergi, maka uang akan selalu pergi tanpa izin. Bagian 4. Kebanyakan orang melakukan ini, bayar tagihan, bayar kebutuhan, lalu sisa ditabung. Masalahnya hampir tidak pernah ada sisa. Orang yang mengontrol uang melakukan kebalikannya. Terima uang, simpan sebagian, baru hidup dari sisanya. Tidak perlu besar, 5%, 10%. Yang penting konsisten. Ini bukan soal jumlah, ini soal melatih kendali. Bagian 5. Bebas finansial bukan berarti tidak bekerja. Bukan berarti hidup mewah. Bebas finansial adalah saat kamu tidak panik ketika ada masalah. Kamu punya waktu untuk berpikir, bukan hanya bertahan. Dan yang terpenting, kamu punya pilihan. Kebebasan finansial dimulai jauh sebelum kaya. Dimulai saat kamu punya dana darurat. Tidak tergantung pada satu sumber uang, dan tidak hidup dalam ketakutan finansial. Bagian 6. Kesalahan terbesar dalam mengelola keuangan adalah menunda. Nanti kalau gaji naik, nanti kalau utang lunas, nanti kalau kondisi lebih enak. Masalahnya, tidak ada waktu yang benar-benar sempurna. Keuangan yang sehat dibangun saat kondisi belum ideal. Mulai kecil, mulai sederhana, mulai sekarang. Bagian 7. Niat baik tanpa kebiasaan tidak akan bertahan. Kalau kamu ingin mengontrol uang, biasakan mencatat. Biasakan menyisihkan. Biasakan hidup di bawah kemampuan. Karena kebiasaan kecil yang konsisten jauh lebih kuat daripada rencana besar yang tidak pernah dijalankan. Bagian 8. Penutup. Ingat satu hal ini. Uang bukan tujuan hidup. Tapi hidup akan jauh lebih tenang saat uang berada di bawah kendalimu. Jangan tunggu kaya untuk belajar mengatur keuangan. Karena orang yang tidak bisa mengontrol uang kecil, tidak akan bisa mengontrol uang besar. Mulai hari ini, ambil kembali kendali hidupmu. Dengan satu keputusan sederhana, mengontrol uang sebelum uang mengontrol hidupmu. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe. Karena di sini kita belajar keuangan bukan untuk pamer kekayaan, tapi untuk hidup yang lebih tenang dan lebih sadar.